Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Murni yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang indah ini bagi kami sekalian. Kami percaya bahwa di setiap hari yang kami akan lalui, kehadiran Tuhan nyata bagi kami semuanya. Dan karena Tuhan dan karena iman kepada Tuhan, maka kami akan melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Kami akan memperhatikan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semuanya melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Matius 8 ayat 13 adalah bagian yang berkenaan dengan permintaan seorang perwira Romawi kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Pada waktu itu Yesus tiba di Kapernaum. Seorang perwira Romawi datang dan mendekat. Ia bukan bagian dari komunitas Yahudi. Ia juga bukan murid dan bukan pemimpin sinagog. Namun ia datang dengan permohonan yang sederhana dan penuh kasih. "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Permintaan itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang yang secara sosial dianggap rendah. Dan dari mulut perwira itu keluar kalimat yang membuat Yesus tertegun. "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Memperhatikan iman daripada perwira Romawi ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa perwira itu percaya bahwa otoritas Yesus tidak terbatas oleh jarak. Ia tidak meminta Yesus datang ke rumahnya, hanya meminta firman-Nya. Ia hanya meminta firman-Nya. Katakan saja sepatah kata dan ia akan sembuh. Ini menunjukkan bahwa imannya adalah iman yang tidak bergantung pada ritual atau lokasi atau sentuhan fisik, melainkan iman pada perkataan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Perwira Romawi itu, meskipun ia memiliki kuasa militer, ia berkata bahwa "Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Apa yang ada di dalam hatinya? Ia mengenali kekudusan Tuhan Yesus dan ia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa iman sejati lahir dari pengakuan akan siapa kita di hadapan Tuhan. Selanjutnya, perwira Romawi itu menyatakan permintaan bukan untuk anaknya, bukan untuk istrinya, bukan untuk keluarganya atau koleganya, tetapi ia meminta untuk seorang hambanya. Ia menunjukkan kasih yang melampaui struktur sosial Romawi pada waktu itu. Dan Yesus menjawab bukan hanya dengan kesembuhan, tetapi dengan pujian. "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Dan Yesus menutup peristiwa itu dengan pernyataan yang mengguncang eksklusivitas rohani, bahwa banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini adalah sebuah pernyataan
bahwa kerajaan Allah terbuka bagi siapa saja yang percaya, bukan hanya bagi mereka yang lahir dalam atau dari situasi tradisi tertentu. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Murni yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memperhatikan bagian firman Tuhan ini, maka iman dari perwira Romawi menggerakkan hati kita, umat Tuhan pada zaman sekarang ini, bahwa dalam kehidupan kita, dalam menghadapi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita, kita dapat datang pada Tuhan dengan iman dan memohon pada Tuhan. Karena itu kita bisa memperhatikan bahwa ketika kita datang pada Tuhan, iman kita tidak tergantung atau tidak bergantung pada tanda-tanda lahiriah dan tidak menuntut kehadiran fisik. Tapi iman kita adalah percaya akan perkataan Tuhan yang penuh kuasa, atau percaya akan perkataannya di dalam firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu melalui firman-Nya, dan segala persoalan dari yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian dapat diatasi, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi oleh karena Tuhan yang berkuasa atas kehidupan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Demikian juga iman menuntun kita untuk mengakui akan keberadaan kita di dalam Tuhan, untuk melihat bahwa kita ketika datang pada Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan dalam kekudusannya. Karena itu, iman mengajarkan kita untuk senantiasa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan karena iman, kita juga dapat memberikan pertolongan bagi orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan, tanpa memandang latar belakang ataupun status mereka. Setiap orang yang ada dekat dengan kita, dan sekiranya mereka sedang memerlukan sebuah pertolongan, biarlah kita dapat melangkah dengan iman, bergerak dengan iman untuk memberi pertolongan bagi mereka. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan pekerjaan-pekerjaannya terus diberitakan di antara kita, oleh karena karya Allah dalam Kristus Yesus yang nyata di tengah-tengah kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Hari ini kami berdoa mohon pada Tuhan, sekiranya ada seorang saudara kami, sahabat kami, teman kerja, anggota keluarga, atau siapa saja mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan, biarlah kami juga boleh bergerak dengan iman untuk datang pada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan bagi mereka. Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka mereka akan mendapatkan pertolongan. Berbicaralah kepada kami mengenai kehendak-Mu melalui firman-Mu, supaya setiap orang yang memerlukan pertolongan, mereka boleh, karena iman, mereka boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.